Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiduplah Indonesia Raya. Apa kabar kalian? Bertemu kembali dengan Ibu Uyun Nurnilah dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Kali ini kita akan membahas teks laporan percobaan dengan konsentrasi, pengertian, ciri, dan fungsi. Baiklah, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Teks laporan percobaan. Pengertian, teks adalah tulisan, bukan lisan. Laporan adalah sesuatu yang disampaikan kepada seseorang atau lembaga berbentuk tulisan. Percobaan sering disebut dengan eksperimen, menguji atau membuktikan sebuah teori. Selanjutnya, kita akan membahas ciri teks laporan percobaan. Ciri teks laporan percobaan yang pertama adalah fakta. Di dalamnya, kalimat tidak boleh opini. Kalimat yang digunakan dalam teks laporan percobaan tidak boleh opini. Kalimat yang digunakan dalam teks laporan percobaan harus pasti dan akurat. Yang kedua, lengkap. Ciri teks laporan percobaan harus lengkap. Dalam penulisan teks laporan percobaan harus lengkap, tidak boleh sepotong-sepotong agar mudah dipahami dan memahamkan orang yang membaca laporan kita. Ciri teks laporan percobaan yang ketiga adalah objektif. Apa adanya, hindari opini. Kira-kira seperti menambahi atau mengurangi informasi tidak diperbolehkan dalam teks laporan percobaan. Berikutnya, kita mempelajari fungsi teks laporan percobaan. Yang pertama, fungsinya adalah informasi. Teks laporan percobaan berfungsi menyampaikan data yang sudah diolah menggunakan teknik tertentu. Fungsi teks laporan percobaan yang kedua adalah bukti. Sesuatu yang menyatakan kebenaran, sesuatu peristiwa berisi data yang akurat. Fungsi teks laporan percobaan yang ketiga adalah dokumentasi. Kegiatan pengumpulan bukti, informasi didokumenkan untuk nantinya dimasukkan dalam laporan percobaan. Selanjutnya, fungsi yang kelima adalah pertanggungjawaban. Teks laporan percobaan didasari oleh bukti yang objektif dan fakta, bukan opini atau pendapat seseorang. Selanjutnya, penting untuk diketahui bahwa teks laporan percobaan memiliki unsur kebahasaan, diantaranya penggunaan bahasa atau kata baku, kalimatnya kompleks, dan konjungsi untuk menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Selanjutnya, penting juga untuk diketahui, teks laporan percobaan berbeda dengan teks laporan hasil observasi atau LHO. Dalam teks laporan hasil observasi tidak menjelaskan tentang tujuan, sekedar menggambarkan definisi dan deskripsi objektif yang diamati. Oke, jadi dari paparan saya yang di depan tadi dapat disimpulkan bahwa teks laporan percobaan adalah tulisan yang disampaikan kepada atau dilaporkan kepada seseorang atau lembaga dalam sebuah eksperimen atau hasil percobaan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tetap jalankan ritual ibadah kita sebagai pertanggungjawaban kita kepada yang di atas.
Dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.